وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bab ke-14 dari kitab Al-Haid. Di hadis 377, babu muakalatil haidhi wasyurbi min su'riha. Bab ngajak bareng makan perempuan haid dan minum dari bekas minumannya, dari sisa atau bekas minumannya. Kata Imam An-Nasai rahimahullah, akhbarana Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif, akhbarana Yazid bin al-Miqdam bin Shuraih bin Hani an abihi Shuraih annahu sa'ala Aisyah radhiyallahu anha, hal ta'kulu, jadi Shuraih bertanya kepada Aisyah, hal ta'kulul mar'atu ma'a zawjiha wa hiya tamat, apakah seorang perempuan itu boleh makan bersama suaminya dalam keadaan perempuan itu haid, makan bareng gitu, senampan atau makan bareng lah. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Na'am, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uni fa'akulu ma'ahu wa ana 'arik." Iya, karena dulu Rasulullah SAW pas masih hidup itu memanggil saya, kemudian kita makan bareng. Saya makan bersama beliau dan saya dalam keadaan haid. Ya. Jadi di sini ada yang punya terjemahan enggak? Kana ya'khudhul 'arqa fayuqsimu 'alayya fihi fa'atariqu minhu thumma ad'uhu faya'khudhuhu faya'tariqu minhu wa yad'u famahu haythu wada'tu fami minal 'arq. Jadi sendok bekas istrinya, gelas bekas istrinya gitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dari, kalau misalnya kayak di zaman kita nih, sendok yang sama gitu loh. Dengan sendok yang sama. Dengan bekas mulut istrinya gitu. Beliau makan. Dan juga Aisyah makan dari sendok bekas mulut Rasulullah SAW. Ya. Bahkan di sini dikatakan, wa yad'u bisyarabi fayuqsimu alayya fi min qabli an yashra minhu fa'akhudhu fa'ashrabu minhu thumma ad'uhu fayakhudhu fayashrabu minhu wa yad'u famahu haythu wada'tu fami min al-qadah. Jadi ada semacam gelas atau ya gelas mug atau misalnya itu Rasulullah SAW suruh, udah kamu minum nih, minum. Terus diminum oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian Aisyah taruh gelas itu atau cangkir itu ditaruh. Kemudian Nabi SAW mau minum dari gelas itu dan mencari bagian di mana bekas bibir Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kisah ini hanya diriwayatkan dari Aisyah saja, tidak dari istri-istri lain. Gitu loh. Ini bukan berarti menggugat kita tidak mengatakan bahwasanya kok istri-istri lain enggak mau menceritakan sih gitu. Ada kemungkinan ya emang Rasulullah hanya memperlakukan seperti ini kepada Aisyah saja, kemungkinan begitu, karena istri-istri lain enggak cerita gitu. Atau nggak ada riwayat tentang ini dari istri lain. Memang ada riwayat Maimunah mandi bareng dengan Nabi SAW, ada gitu. Nggak, tapi kalau kita memperhatikan riwayat-riwayat Aisyah tentang bagaimana romantisme Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha semasa hidupnya, itu kayak betul-betul beda Aisyah ini, dan memang beda. Dan memang Nabi menyatakan bahwasanya yang paling dia cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Cuma beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak menzahirkan dengan terang-terangan hal itu kepada istri-istri lainnya. Kira-kira istri-istri lainnya tahu nggak kalau misalnya Aisyah ini paling top lah di hati Nabi SAW? Tahu nggak Pak kira-kira? Nggak dikasih tahu pun pasti tahu Pak. Perempuan itu antenanya itu kalau soal kayak gini tuh ini Pak. Perempuan itu subhanallah punya banyak mata kalau kayak gini Pak. Ya. Perempuan punya banyak mata ketika apa? Masuk Indomaret dan juga ketika apa? Ketika masuk Indomaret, buka aplikasi Shopee, dan juga di masalah percintaan. Nah ini masalah kayak gini, perempuan banyak mata ya, banyak hati ya. Nah di sini ada pelajaran juga.
dalam masalah poligami seperti ini, seorang suami sampai level Rasulullah SAW aja, itu kecondongannya itu tidak bisa dipungkiri gitu loh. Bahkan beliau mengakui itu. Terlebih di sini dukungan kecondongan ini kan bukan hanya masalah seksual, Pak. Kadang-kala ada seorang yang polygamer, ya, dia masalah seks. Gimana dong bacanya apa polygamer? Praktisi poligami. Panjangan, Pak, malas ya. Nah, itu dukungannya kadang-kadang ada masalah seksual atau fisik atau mungkin akhlak atau ada masalah-masalah lainnya gitu loh. Yang membuat mendukung ini tuh lebih top bagi dia. Ya. Membuat itu menjadi lebih top bagi dia. Ada kalanya di sini Aisyah radhiyallahu anha, apa yang membuatnya lebih spesial? Usia, iya. Mungkin kecantikan juga, iya. Dan di antara yang membuat paling spesial adalah karena dia adalah anaknya Abu Bakar, sahabat Nabi yang terbaik gitu loh. Nah, ini yang bisa. Jadi faktor keluarga juga bisa mendukung. Kalau keluarganya itu suportif, sangat baik, itu juga kadang-kadang membuat suami itu senang gitu loh. Coba kalau misalnya keluarganya intimidating, jadi buruan mertua dan seterusnya, ini kan repot. Gimana bisa suka suami kayak gitu kan? Jadi faktor keluarga juga bisa mendukung suami itu mencintai istrinya. Dan faktor keluarga juga bisa mendukung suami jadi malas sama istri. Kadang gitu terjadi kadang-kadang. Udah malas lah kamu, keluarga kamu kayak gitu. Tapi kadang ada juga yang bertahan, ada yang baik karena dia melihat kebaikan istrinya walaupun keluarganya kayak gitu. Ya, seperti itu. Dan kata Allah Azza wa Jalla, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Fala tamilu kull maili fatadharuha kal mu'allaqah." Kalian, wahai orang-orang yang mungkin berpoligami, tidak akan bisa untuk berbuat adil terhadap istri-istri kalian dari segi apa? Kecondongan hati. Enggak mungkin. Enggak bakal bisa. Karena pasti ada yang lebih condong daripada salah satu dari kedua atau ketiga atau keempatnya. Rasulullah saja itu ada berapa banyak itu, kadang 9 dan kalau di total jadi 12 misalnya. Itu dari semua itu pasti dicondong satu, nggak bisa menyamakan semua, nggak bisa. Dari segi apa? Ada kecondongan hatinya. Kadang kecondongan hati itu dari sektor ini, kadang kecondongan hati dari sektor yang lainnya. Dia lebih condong dari sektor seksual kepada istri yang ini. Dia lebih condong dari sektor kasih sayang kepada istri yang ini. Dia lebih condong dari sektor suka menafkahi pada istri yang ini. Itu beda-beda. Ya, dan itu tidak berdosa. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun berusaha, karena Allah sudah mensegel, tidak akan kalian bisa untuk berbuat adil dari segi ini. Nggak bisa, nggak mungkin. Lah kalau misalnya ternyata dari istri-istri kita nih ada 2 atau 3 atau 4, ada condong yang ini kurang, maka kata Allah, fala tadharuha walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ya. Apa tadi? Subhanallah. Tadi kok bisa hilang ya. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walaupun kalian berhasrat, betul-betul berjuang pengen adil dari segi perasaan, enggak mungkin bisa. Namun apa solusi dari Allah Azza wa Jalla? Maka fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Maka janganlah kalian tamilu kullal mail, condong ke seluruh sisi pada istri yang ini. Enggak boleh kalau gitu. Allah haramkan. Allah maklumi manusia ini, praktisi ini punya kecondongan pada salah satu atau kedua atau apa. Tapi kalau udah kecondongan, jangan total seluruh kecondongan ke dia saja. Ya, fala tamilu kullal mail. Seluruhnya jangan ke dia. Jangan seluruhnya. Ya. Sehingga kalau seluruhnya ke salah satu istri ini, fatadharuha kal mu'allaqah, maka kamu akan membiarkan istri lain itu tergantung gitu loh. Ini tuh ada terjadi jemaah. Ini kalau orang betul-betul memahami ayat ini, praktisi poligami, itu terjadi. Yaitu istri yang keberapa, bahkan ada yang istri pertamanya kemudian digantung. Nggak peduli dia kemudian, karena istri mudanya itu lebih ini, atau istri yang ketiga yang lebih ini. Bahkan ada juga kasus istri yang keduanya itu lebih tua padahal, tapi dia lebih condong padanya sehingga yang istri pertama itu digantung betul-betul. Nggak jelas statusnya, nggak dinafkahi, nggak diberikan kebaikan. Ya maka yang seperti ini apa?
ini pelanggaran. Fatadharuha kal mu'allaqah. Mu'allaqah itu sesuatu yang bergantungan gitu lah, yang digantung enggak jelas gitu. Kasihan. Ya, maka ini kezaliman. Nah, kita lihat di sini romantismenya Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha sampai bekas mulutnya gitu kan. Itu dicari bekas mulutnya. Saking cintanya dia sama Aisyah. Tapi sama istri selain enggak ada riwayat seperti itu. Ini menunjukkan bolehnya punya kegantungan, punya kecondongan seperti itu. Ya, gimana kalau kita sama istri kita? Hah? Beda cangkir. Ya, enggak pernah suap-suapan. Ini bekas kamu ya? Iya, Bang. Cuci ya. Cuci pakai tanah 7 kali. Terlaluan kok itu. Baik, kemudian hadis berikutnya akhbarna Ayyub bin Muhammad Al-Wazzan qala haddatsana Abdullah bin Ja'far qala haddatsana Ubaidullah bin Umar bin Amr عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض. Rasulullah SAW menaruh mulutnya di tempat di mana spot saya minum di situ, dari spot itu. Dan beliau wayashrab, yaitu minum dari bekas atau sisa minumanku, dan aku ketika itu haid. Ya, jadi haid itu tidak berefek pada apapun dari pakaian, minuman, makanan, persentuhan, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Beda dengan bagaimana dulu orang-orang Yahudi, perempuan haid itu diasingkan, ditaruh di rumah yang beda, dianggap seperti orang najis gitu. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah Islam ini sangat menghormati, ya, sangat menghormati, memuliakan wanita. Memuliakan wanita. Ana bahkan sebenarnya tadi itu melihat ada postingan teman sangat bagus itu tentang pemuliaan Islam terhadap wanita. Yang mana kalau kita lihat di dulu pendeta-pendeta Nasrani itu banyak yang memberikan statement penghinaan terhadap wanita. Sampai ada di antara pendeta Nasrani atau mungkin Rabi Yahudi mengatakan bahwasanya perempuan itu adalah produk gagal yang Tuhan ciptakan. Gitu katanya. Ya, produk gagal yang Tuhan ciptakan, ya. Gitu, naudzubillah min dzalik. Padahal kalau ke dalam Islam apa? Perempuan adalah syaqiqatur rijal. Perempuan adalah saudara kembarnya laki-laki, gitu loh. Dan juga dalam Islam kita diwajibkan untuk memuliakan istri. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik kepada istriku. Ahl di sini bukan keluarga asli maknanya. Ahl di sini maknanya istri. Karena ahl di sini makna istri, Pak. Ya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus kepada istri kalian. Jadi kalau misalnya nih dari jemaah nih, ternyata yang paling bagus kepada istrinya Bapak Fulan, berarti antum Pak yang paling terbaik di antara kita, karena antum paling bagus treatmentnya kepada istri. Gitu. Wa ana, kata Rasulullah, dan aku adalah khairukum li ahli. Aku adalah yang paling terbaik terhadap istri-istriku. Gitu. Jadi treatment suami kepada istri itu menunjukkan kesolehan dia. Kecuali kalau istrinya memang sudah belingsakan, ya itu beda urusan ya. Kemudian bab berikutnya, bab al-intifa' bi fadlil haid. Bab memanfaatkan sisa atau bekas dari perempuan yang haid. Ini dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunawilunil ina. Rasulullah SAW menyediakan pada saya suatu wadah minuman. Nih buat kamu minum, gitu kan. Fa ashrabu minhu wa ana haid. Saya kemudian minum dari wadah itu dalam keadaan saya lagi haid. Thumma u'tihi. Kemudian saya balikin, yaitu Aisyah balikin gelas itu ke Rasulullah SAW. Fayataharra mawdi'a fami. Maka taharra itu artinya, tahari artinya adalah mencari-cari. Tahar itu kayak mencari-cari. Ya gitu. Mawdi'a fami, bekas mulut saya dicari-cari. Fayad'uhu ala fihi. Maka dia pun menaruhnya di mulutnya, yaitu dia minum bekas mulutnya
Aisyah radhiyallahu anha. Ini subhanallah sampai seperti ini gitu loh. Nah ini coba masuk syariat gak kira-kira? Kalau ceritanya tentang antum Pak, nobody cares gitu. Tahu nggak akhi? Ana tadi itu minum bekas minuman istri ana. Kenapa terus? Enggak Pak. Antum cerita hal kayak gitu tuh. Orang nggak ada yang peduli gitu. Tapi kalau Nabi ceritain seperti ini, jadi nggak syariat? Ini jadi syariat. Baik syariat ini maksudnya secara exact, tepat dengan perbuatan seperti ini, atau perbuatan yang semisal ini dengan hal-hal lain misalnya. Perbuatan semisal ini, antum misalnya setelah tahu ilmu ini, antum kasih ke istri antum Pak. Sayang, minum nih. Manggil istrinya apa Pak? Sayang ya. R1. Pos 1. Itu nyari masalah itu. Itu nyari masalah. Itu pos 1. Terus yang kedua pos yandu gitu. Yang ketiga pos kamling. Nah, nih minum nih. Atau pakai sedotan gitu kan. Jus, ini ada jus buat kamu. Mau dong gitu kan. Akhirnya minum bareng. Ini pengamalan hadis gitu loh. Pengamalan hadis. Itu dapat pahala kalau niatnya ngamalin hadis ini. Atau romantisme yang lain yang semakna dengan ini gitu loh. Romantisme yang lain yang semakna dengan ini. Pegangan tangan ya. Selama enggak norak ya, pegangan tangan. Kemudian apa? Kadang-kadang norak ya. Kan orang norak di jalanan gitu. Malah biasanya yang lari Rasulullah pernah sama Aisyah pernah ya. Ya. Asal istri antum lagi enggak hamil. Kalau misalnya istri antum lagi hamil disuruh lari terus iskot guguran, nah itu lama itu, nyeselnya itu, ya kan? Nah, bab lari, pegangan tangan, pelukan, selama tidak di publik ya. Maka ini sesuatu yang baik. Cerita seperti ini dari sahabat, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Apakah maksudnya hanya sekadar ngisain ego romantis lo sama suami gua gitu? Enggak. Karena justru yang seperti itu enggak boleh. Karena menceritakan romantisme bersama suami bersama pasangan ke publik atau ke orang yang tidak ada kaitan dengan itu, maka itu haram. Ya, mungkin haram. Dan ini maksud di sini hukum jadinya. Pertama, hukum apa? Hukum tidak najisnya perempuan haid. Itu satu. Kedua, hukum bolehnya memegang atau menyentuh atau minum bekas dan menyentuh bekas dari perempuan haid. Dan ketiga, disyariatkannya romantisme terhadap pasangan, ya, gitu. Kemudian dengan sanadnya hadis 380 sampai hadis berapa Pak? Oke. Hadis berikutnya sama seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu ashrabu minal qadahi wa ana haid." Saya minum dari wadah air yang mana saya ketika lagi haid. Lalu faunawiluhun Nabi SAW, lalu saya sodorkan itu kepada Nabi SAW, fayad'u fahu mawdi'a fiyyi fayashrabu min. Maka kemudian dia letakkan mulutnya di tempat mulut saya yang tadi diletakkan di gelas itu, kemudian dia minum darinya. Ya. Padahal ketika itu saya lagi haid kemudian dan lagi keluar darah haid. Sama seperti hadis-hadis sebelumnya. Kemudian 16. Babur rajul yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hijri imra'atihi wa hiya haid. Bab seorang laki-laki membaca Al-Qur'an dan kepalanya ada di pangkuan istrinya dalam keadaan haid perempuan itu. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana ra'su Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hijri ihdana wa hiya haidun wa huwa yaqra'ul Qur'an." Aisyah bercerita, seketika itu kepalanya Nabi SAW ada di pangkuan seorang dari kami, seorang dari istri-istri Nabi. Kalau dengan bahasa ini maksudnya beliau sendiri gitu loh. Di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Padahal ketika itu lagi haid. Jadi kepalanya di mana? Di pangkuan Aisyah, di pahanya Aisyah. Dan Rasulullah ketika itu baca Quran. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Tidak berefek tempat yang najis untuk bolehnya baca Quran di situ. Tidak berefek tempat yang ada najisnya untuk baca Quran di situ. Berefeknya pas sholat. Kalau sholat nggak boleh di tempat najis, gitu loh. Ya, contoh lain, anak kasih contoh. Antum sholat Pak, tapi
sambil gendong anak yang di pampersnya banyak tinja, sah nggak sholatnya? Kemungkinan besar nggak sah sholatnya, karena saat itu antum sedang membawa apa? Tinja gitu loh, kotoran, najis, nggak sah sholatnya. Melainkan bersihin dulu tuh anak pampersnya, karena tinja, anak najis. Tapi antum baca Quran, nih anak nangis, antum bacain Quran, ini pampersnya ada banyak tinjanya, antum bacain Quran, boleh atau enggak kok ini? Boleh, itu bedanya, seperti itu. Tapi sholat tidak sah, cuman baca Quran boleh, begitu. Terus nangis terus, dia nangis terus, nih bapak-bapak ini kesian ya, nangis terus, ya. Emaknya lagi di kamar mandi, nangis, ya. Terus emaknya setelah keluar, emaknya istirahat, masih nangis nih, nangis, kesian, ya, nangis terus. Terus emaknya lalu main HP, buka Shopee, nangis terus, nangis terus, nangis, Alhamdulillah bapaknya sabar, nangis terus, dibacain terus, di ruqyah, di apa, ini kayaknya kena ain nih, sebenarnya dia nggak kena jin, nggak kena ain. Dia cuma risih, ini pampers nggak diganti-ganti gitu loh. Ya enggak? Iya, nggak bisa ngomong hanya dengan itu. Istrinya tetap buka Shopee terus, buka Shopee. Iya. Ya akhirnya ya udah. Terus apa solusinya? Ya nggak tahu. Antum terusin aja ceritanya. Ya, seperti. Tapi ini sah. Boleh nggak dibaca Quran gitu? Boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah misal kita lagi di kamar mandi. Atau lagi BAB, walaupun bukan di kamar mandi, terus baca Quran, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini kan ada hukumnya. Misal, bolehkah kita baca Quran di kamar mandi, walaupun kita nggak sedang BAB, lagi nyuci, tapi di kamar mandi, maka kata para ulama makruh hukumnya. Lagi BAB, baca Quran, ini kemungkinan bisa haram ya, karena ini penghinaan sebenarnya. Ya, nggak masuk ke logika muslim yang baik gitu loh. Kalau misalnya seseorang di BAB dia murojaah lah, kalau kita bagaimana bisa murojaah gitu. Ya, jadi tidak boleh ya. Karena ini ada sisi penghinaan terhadap Al-Qur'an. Kemudian berikutnya yang 17, bab 17, babu suquti sholati 'anil haid. Bab gugurnya kewajiban salat pada orang yang haid, perempuan yang haid. Dengan sanadnya dari Mu'adzah al-Adawiyah, beliau berkata, salat imra'atun Aisyah. Ada seorang perempuan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ataqdil haidu salata? Apakah perempuan haid itu dia mengqadha salatnya? Ditanya gitu. Maka kata Aisyah, aharuriyatun anti? Apakah engkau seorang perempuan yang bermadzhab Khawarij gitu? Qad kunna nahidu 'inda Rasulillah SAW fala naqdi wala nu'mar biqada. Nabi SAW di zaman Nabi dulu kita itu haid dan kami tidak mengqada dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Ya, jadi untuk salat itu tidak diqada, untuk puasa diqada. Nah, ini bedanya. Untuk salat tidak diqada, untuk puasa diqada. Dan ini menjadi dalil. Menjadi dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang sengaja meninggalkan sholat padahal tahu dia wajib sholat dan dia tahu dia harus sholat, dia tahu ini waktu sholat, sengaja ninggalin sampai akhir waktunya, itu tidak mengqadha sholatnya. Sebaliknya, orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja karena bandel nggak mau puasa, maka dia wajib mengqadha puasanya. Gimana, bisa dipahami nggak jemaah? Ini menjadi dalil bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang bersama beliau. Karena pendapat beliau, sholat yang ditinggalkan sengaja tidak diqadha. Tapi puasa yang ditinggal sengaja diqadha. Gimana? Bisa dipahami sini? Sholat yang ditinggal sengaja karena malas. Atau karena emang gimana ya? Bukan hanya malas, tapi memang nggak suka sama sholat gitu misalnya. Maka nggak diqadha. Tapi dosanya besar nggak? Dosa besar, bahkan dikhawatirkan keluar dari Islam kalau dia memang berulang kali sampai berapa hari atau berapa masa itu, khawatirnya nggak keluar, nggak masuk, nggak di status sebagai Islam, takut naudzubillah min dzalik. Tapi kalau dia meninggalkan puasa dengan sengaja bukan karena uzur, maka dia apa? Mengqadha, tetap wajib. Puasa ditinggalkan wajib qadha, puasa Ramadan.
Tapi kalau sholat ditinggalkan, nggak wajib mengqadha. Bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya. Hanya saja kalau kita fatwakan kayak gini ke orang-orang, takutnya bermudah-mudah. Nggak diqadhain, ditinggalin lah. Akhirnya dia nggak sholat itu. Oke, kita ikut untuk memfatwakan atau menampilkan hukum ke orang-orang awam umumnya, kita katakan qadha. Karena kalau kita kan yang tidak sholat maka tidak wajib qadha. Entar orang bermudah-mudah. Tapi kalau ada orang mau taubat, dia udah setahun tidak sholat. Terus antum fatwakan yang mana? Qadha atau tidak qadha? Sholat. Tidak qadha. Karena kalau kita fatwakan antum harus qadha setahun, nggak jadi taubat dia. Ya udah saya terusin aja dah. Saya terusin aja nggak sholat dah. Lagian saya mau taubat malah jadi berat buat saya gitu kan. Makanya kita bilang nggak usah qadha. Kayak begitu. Bagaimana kalau misalnya dia nggak puasa selama dia masuk Islam, dia Muslim, tapi dia nggak puasa selama 5 tahun, qadha nggak? Qadha. Dia nggak zakat selama 5 tahun, qadha nggak? Qadha. Zakat mal, dia pengusaha kaya gitu, Muslim, nggak zakat selama 5 tahun, qadha. Di qadha, zakatnya harus dibayar. Tapi kalau sholat selama 5 tahun nggak pernah sholat, baca kalimat syahadat. Ya iyalah. Ya, 1 tahun aja orang nggak pernah sholat. Itu perlu dipertanyakan, itu Muslim nggak? Taubat antum. Mungkin baca juga kalimat syahadat. Takutnya emang udah bukan Islam ini, gitu kan? Oke. Kemudian hadis berikutnya bab berikutnya bab istikhdam al-haid, yaitu istikhdam bantuan berkhidmat orang perempuan yang haid itu menjadi pembantu atau membantu. Dalam hadis ini, hadis riwayat Abu Hurairah, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid idz qala ya Aisyah nawilini thawb. Waktu itu Rasulullah SAW ada di masjid dan ketika itu sepertinya mungkin sedang i'tikaf atau semisal itu. Maka kemudian Rasulullah bilang ke Aisyah, wahai Aisyah, antarkan kepada saya pakaian. Jadi Rasulullah masih di masjid, sepertinya ketika itu i'tikaf. Maka kemudian kata Aisyah, inilah usolli, saya kan lagi enggak salat. Nah, berarti istilah lagi enggak salat itu adalah penyebutan syar'i untuk perempuan haid. Maka boleh ketika kita nanya ke perempuan, Dek, kamu lagi enggak salat ya? Maka kata perempuannya, lah, abang lihat saya lagi salat enggak? Ini enggak nyambung nih, ini enggak ngerti nih. Ini enggak ngerti nih orang nih. Iya bukan itu maksudnya. Kamu lagi nggak sholat kan? Ya ini lihat aja lagi berdiri kayak gini, mana dikira sholat? Ya, maksudnya lagi haid atau enggak gitu kan? Ya, nah di sini kalau misalnya jawab, ya saya lagi nggak sholat, maka maksudnya adalah lagi haid. Maka kemudian kata Nabi SAW, innahu laysa fi yadik. Sesungguhnya itu bukan ada di tanganmu. Maksudnya apa? Kamu itu haid itu bukan kamu yang rencanain kan? Emang itu dari Allah, udah ditakdirkan begitu. Bukan kuasamu gitu loh. Maka kemudian Aisyah pun menyerahkan pakaian ke Nabi SAW dan masuk ke masjid. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan haid tidak boleh masuk masjid kecuali sebatas lewat atau sebentar aja. Begitu. Ya. Nah, kemudian juga ada faedah di sini. Dari hadis ini Allahu a'lam bisa difaedahkan bolehnya perempuan haid untuk baca Quran. Loh, dari mana? Nggak ada di sini. Ya nggak ada di sini memang. Tapi dari segi makna dan maksud, ketika Nabi mengatakan sesungguhnya haidmu itu bukan di kekuasaanmu. Nah, ini ada faedah bahwasanya bedakan antara junub dengan haid dari segi bolehnya membaca Quran atau tidak. Orang junub nggak boleh baca Quran, kecuali zikir yang seperti misalnya zikir pagi petang atau apa. Orang junub nggak boleh baca Quran, atau doa baru boleh dengan lafal Al-Quran, boleh doa. Tapi baca Quran nggak boleh, tilawah nggak boleh, murajaah nggak boleh. Adapun kalau perempuan haid dan nifas, maka boleh baca Quran, boleh murajaah, tapi tidak boleh pegang mushaf. Nah, berangkat dari ini juga, kenapa? Karena bedakan junub itu kan biasanya pertama atas kehendak dia junub. Walaupun ada junub yang tidak atas kehendaknya, seperti mimpi basah.
Tapi yang kedua, alasan kedua, junub itu lebih mudah ditanggulangi dengan mandi junub selesai. Kalau haid, ya nunggu selesai beneran, dan itu nggak bisa dicanangkan atau saya besok selesai haid nggak ada kayak gitu. Ya nggak bisa. Ya jadi ini menunjukkan bolehnya baca Quran dan semisalnya. Taib. Di hadis terakhir insyaallah dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha sama sepertinya tadi. Qala li Rasulullah SAW, Rasulullah berkata kepada saya, nawilni al-khumrah. Tolong antarkan kepada saya pakaian, ya, ke masjid ya. Di sini kata beliau, inni haid, saya lagi haid, maka laisat haidatuki fi yadik. Ya, haidmu itu bukan di tanganmu, artinya bukan kekuasaanmu. Ini bisa juga ketika itu wallahu alam. Iya. Di hadis berikutnya, kalau hadis Aisyah ini sepertinya Nabi SAW di rumah dan Aisyah disuruh untuk ke masjid ngambil ya. Disuruh ke masjid untuk ngambil pakaiannya Rasulullah SAW untuk diserahkan ke Nabi di rumahnya. Tapi di hadis Maimunah, di hadis berikutnya yang kita tidak bahas sekarang, yaitu Maimunah, ya, itu berbeda sebaliknya. Ya, justru Maimunah itu justru masuk masjid dan ya. Itu insya Allah kita bahas insya Allah tentang hadis Maimunah di berikutnya insya Allah. Itu bukan masuk dalam pembahasan hari ini. Jadi pembahasan terakhir hari ini tentang Aisyah radhiyallahu anha masuk masjid untuk mengambil pakaiannya Rasulullah, khumrahnya Rasulullah SAW, khimar, ya, mengambil sorban atau semisalnya. Nah, begitu wallahu alam. Ya, alhamdulillah untuk Sunan Nasa'i kita telah menyelesaikan sampai 284 ya. Semoga bermanfaat buat al-jungan antum. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada ini Ramadan. Ada kajian enggak kira-kira? Ada tetap. Ya alhamdulillah. Boleh, silakan. Masya Allah. Yang menyimpang bapaknya atau siapa nih? Jangan Pak. Ya Pak. Waktu dia menang kemarin itu umat Islam mendukung Donald Trump. Ya. Sehingga dia terpilih kembali dengan cukup mutlak suaranya. Ya. Ternyata Donald Trump kan itu merugikan, Iya. sangat merugikan. Iya. Kira-kira kenapa umat Islam di sana kok pertimbangannya terlalu singkat sekali? Udah tahu dia tuh dari dulu memang sableng itu. Iya. Ya, itu mau dipilih gitu. Iya, sebelum kau bilang. Itu aja makasih Pak Ustadz. Iya, Dan sama bagaimana sikap kita kalau ada pilihan sulit juga seperti itu? Saya nggak tahu lebih detailnya geopolitik di USA sana kenapa Trump itu meraih berapa 70% atau lebih itu. Kan itu juga orang-orang Amerika juga Pak yang ya sehingga dunia internasional juga bilang ke orang Amerika tuh lihat tuh kelakuan presiden itu hasil dari pemilihan kalian sendiri gitu kan. Bukan hanya muslim saja, tapi yang dipertanyakan memang kalau memang muslim memilih beliau gitu, memilih dia gitu loh. Dan akhirnya ini yang terjadi gitu. Tapi saya kok nggak mendengar kabar-kabar bagaimana komentar-komentar Muslim Amerika tentang ini Pak. Anda nggak tahu. Mungkin karena khawatir juga mungkin kalau mereka protes tentang presiden mereka. Karena Donald Trump ini kan dikenal seperti yang tadi Bapak bilang. Itu Bapak yang bilang loh ya. Jadi saya nggak kenal loh. Dan juga orangnya kan strict. Strict dan nabrak-nabrak gitu. Takutnya makin merugikan takutnya. Nah setiap kita orang non-Amerikan, kita mengucapkan alhamdulillah kita orang Bekasi, yaitu alhamdulillah ya. Walaupun jalanan masih banyak yang belum diperbaiki, tapi gubernurnya nggak gitu kan, alhamdulillah. Nah kita juga berdoa ya semoga di sini kan Donald Trump kekuatannya kan bukan hanya sebatas dirinya doang, tapi dia di backup oleh the richest man in the world, yaitu Elon Musk. Jadi kekuatannya bukan kekuatan konstitusional doang, kekuatan pemerintahan doang, administrasinya doang, bukan. Juga kekuatan ekonominya pendukungnya ini, kaki tangannya dia itu Elon Musk. Tapi kalau kita perhatikan, dulu kan di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, kekuatan kerajaan, ada menterinya Haman, punya posisi jabatan, ada Qarun, punya duit banyak. Siapa yang kemudian hancur? Mereka yang kaya-kaya itu hancur. Jadi insya Allah
Posisikan kita seperti Musa dan Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Di posisi terjepitnya orang-orang Gaza akan ada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang Gaza ini tetap harus yakin sama Allah. Sebagaimana Nabi Musa mengatakan, Inna ma'i Rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah Ta'ala yang akan memberiku petunjuk. Begitu. Ya, sehebat-hebatnya Donald Trump dengan kaki tangannya dan dengan polisi ini maksudnya peraturannya tentang pajak, tarif, dan bahkan Kanada juga kena efeknya, Meksiko kena efeknya, China apalagi, ya gitu. Kita bersyukur di Indonesia ini enggak sampai kena impact yang signifikan, ya, karena alhamdulillah insyaallah Allah Ta'ala berikan hidayah pada presiden kita yang beliau itu punya bargain khusus atau punya nama lah yang alhamdulillah tidak diapa-apain insyaallah oleh USA mudah-mudahan nggak sampai impactnya ke Indonesia, karena Indonesia ini nggak setara dengan Cina yang merupakan produsen besar banyak barang, ya. Indonesia ya kita udahlah cukup produksi getuk sama ketoprak aja, ya kan, itu dah gak usah banyak lah, takutnya itu masalah jadinya. Dan insyaallah mudah-mudahan negeri ini negeri aman insyaallah. Dan juga semoga Allah menjaga saudara kita di Gaza dan menjadikan Ramadan mereka Ramadan yang sangat baik buat mereka. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.